Udah mulai belum? Aduh, gue malu banget. Bukanya udah nyantai. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku, Sarjel. Kita akan kembali ke podcast tongkrongan anak film Nol Derajat Film. Oke, kita nanti di sini bakal bahas tentang Proman. Nah, ngomong-ngomong tentang Proman itu produksi mandiri dari Nol Derajat Film. Tapi sebelum itu, aku mau kenalin bintang tamu kita yang sangat spesial, yaitu ada siapa? Kenalin dulu. Halo, namaku Wira. Sultan. Aku Jonathan. Ape. Aku Tito. Oke, kayaknya kita langsung aja untuk bahas tentang Proman. Nah, kali ini kita bakal menjelajahi dunia produksi mandiri, terutama dari sudut pandang para anggota Nol Derajat Film. Yeay, semangat dong, semangat. Woi, kita kenapa dia banget ya? Dia banget. Gue ini super excited tahu buat nyambut kalian. Tolong excited ya. Lak-lak. Oke. Oke. Close the door. PWK. Oke, sebelum itu aku mau nanya ke sutradara. Oh, Sultan. Ya, aku mau nanya Sultan, kira-kira tantangan apa saat diproduksi mandiri? Oke, nama gue Sultan. Basi pertanyaan basi. Enggak. Sebelum ya sekali lagi perkenalkan saya Sultan Rafif. Sebelum saya jawab, kita apresiasi sekali lagi untuk host kita di sore hari ini. Woo! Ya, tantangan terberatnya ya. Duit karena kita butuh duit buat sewa tempat, nyari tempatnya itu juga challenging, apalagi kita nggak komplit dari awal sampai akhir, itu juga cukup menyulitkan kita dalam proses produksian. Oh, jadi gitu. Oke. Duit, berhubungan dengan duit nih. Kira-kira kalian dapat duit itu dari mana? Apakah ngepet atau kalian dapat duit jualan, danusan, atau cari sponsor? Terus kalau dari sponsor nih, kalian itu dapatnya gimana? Kira-kira tips and triknya boleh kasih tahu ke kru NDF. Yuk Tito. Produser. Katanya sih Bapak Sultan ini pejabat. Oke. Aku sebagai produser ya. Jadi duitnya ini sebenarnya mostly itu dari Sultan sih. Iya. Oh, dia nabung ya. aja. Duitnya dari dia, gue yang ngelola. Terus ada juga dari Dia kripto. Oh, keren. ada juga dari executive producer gitu. Kebetulan itu kita punya kenalan yang Spill aja. Oh, spill ini. siapa? Oh, namanya Afaf. Nih temennya Wira. Thank you Afaf. Gitu sih sebenarnya. Nih tanya Wira tuh. Gue bingung mau nanya Wira apa. Coba Wira, aku mau tahu di sini jadi apa, sebagai apa di film Proman ini? Oke. Sebelum itu kita dari tadi bilangnya kan film Proman. Nah, kita sebut judulnya kali ya. Sekalian promosi sekalian media promosi. Jadi Proman kita kali ini namanya After Party. Aku di film After Party ini sebagai Astrada 2. Nah, untuk masalah EP itu kan tadi kenalanku ya, namanya Afaf. Kebetulan dia datang dari Surabaya ke Malang. Terus aku iseng aja mempertemukan dia dengan Sultan, kayak soalnya dia tuh bingung uangnya mau dikemanain. Sesimpel itu. Jadi kayak yaudah, lu jadi EP aja sekalian di film ini, biar lu sekalian punya film gitu loh. Ada namanya di kredit. Ya, biar ada namanya di kredit gitu. Terus akhirnya gue temuin dia sama Sultan, tektokan alhamdulillah, akhirnya oke. Yaudah, akhirnya dia berhasil jadi EP kita. Gitu sih. Wah, Afaf keren karena dia banyak duit, keren banget. Keren banget Afaf. Afaf ini keterima di Taiwan ya. Wah, keren. Penting banget.
Nah, kita apresiasi dulu anjir, apresiasi. Berkat infak ya. Masya Allah, oke. Jadi buat teman-teman kalau yang mau daftar kemana-mana, infaknya ke film ya. Masya Allah, oke. Makasih Afaf atas apa sih namanya? Sponsor. Terus aku mau nanya lagi nih. Ini kira-kira pengalaman pertama kalian di Proman itu kira-kira gimana? Ini pengalaman pertama emang. Kalau di Proman iyalah. Oh iya, oke. Kira-kira apa sih yang suka dukanya apa aja? Nanya ini deh, Jonathan kasihan gak ngomong. Nggak mau, gue nggak mau ngomong. Pengalaman pertama. Iya. Apanya nih? Suka dukanya? Iya. Seru sih, sumpah seru banget karena sutradara Sultan. Anak sinias banget memang. Weh, keren. Katanya sih mau di submission katanya, nggak tahu kemana dah. Tanya aja ke sutradaranya. Oke. Aku mau nanya ke sutradara, kira-kira mau ada rencana buat dimasukin ke festival film nggak? Jawab Tan. Oke, jadi sebenarnya waktu awal aku pengen bikin film ini, aku tuh nggak yang berambisi banget mau ke festival atau apa. Cuman kan tetap lah pasti pengen kan kalau untung masuk festival gitu. Ya, cuman aku nggak begitu yakin festival mana yang mau nerima film-film kita karena filmnya juga sangat segmented. Nggak semua festival masuk, apalagi memang agak sulit sih yang kita angkat gitu. Mungkin lanjutannya ada di Tito. Apa tadi pertanyaannya? Mau di-submit kemana aja? Ya. Di-spill nih kemana aja? Rencana. Rencana. Oh, Iya, rencana. Terdekat. Sebut nama festivalnya gitu. Boleh lah. Ya pokoknya intinya mau kita submit ke festival-festival Kota. film mahasiswa gitu. Ya. Tahun ini kan banyak kan festival film mahasiswa. Kita mau submit ke kalau bisa semuanya lah gitu ke situ-situ. Ya, dan mudah-mudahan ya paling enggak Kolaborasi lah. ya keterima gitu 1 2 atau kalau bisa semuanya sih. Biar kita bisa jalan-jalan. Coba dong. Tergantung sih. Lo punya duit gak buat Iya, nggak ditanggung EP soalnya ini. Oh gitu. Duit sendiri kalau kita keterima kita jalan duit sendiri, men. Oh, gak apa-apa. Nah, lanjut. Oke, kira-kira kalian ini terinspirasi dari mana sih filmnya, ide ceritanya itu dari mana sampai bisa bikin film yang berjudul After Party? Siapa nih yang mau jawab? Sultan dong. Ya kan dia sebagai sutradara ya. Inspirasinya dari mana? Berarti langsung aja dia sebut ya. Dari Sewon. Ya, nanti kita mau submit Sewon juga. Jadi Sewon tahun lalu. Sewon tuh apa? Oh, Sewon itu adalah festival film yang diadakan di Jogja oleh ISI. Nah, itu tahun lalu pas Nolder ke sana. Itu tuh acaranya ya party terus kita nggak kuliah, kita izin kuliah gitu. Jadi kayak wanjir enak nih, kurang seminggu bisa nggak kuliah dan menikmati Yogyakarta. Terus pas sudah mau balik ke Malang lagi, kayak wah anjing, udah besok kuliah lagi, besok udah harus nugas lagi. Terus kayak ya perasaannya ini aja, stres, udah overthinking, malas kuliah. Terus ya apalagi euforianya beda banget lah dari pas masih di Jogja. Kemudian perjalanan balik ke Malang tuh badan udah capek, mental udah harus siap lagi. Nah itu kemudian kita mau bikin after party gitu. Dari situ ada nggak? Ini ngapa jadi taruh di belakang anjing? Mungkin ini ya apa bahasan utamanya post party syndrome itu ya yang katamu itu ya. Ya itu sih yang apa ya euforia yang tiba-tiba hilang aja gitu kan, jadinya orang-orang tuh gelisah gitu. Apalagi pas kita pulang itu kita nggak kebagian tiket balik. Jadi kan kita itu nggak langsung dari Jogja ke Malang, kita ke Blitar dulu soalnya biar lebih murah tiketnya. Nah pas Blitar ke Malang tuh kita nggak dapet tiket. Terus jadinya nungguin makan, terus galau, semua orang itu galau aja di situ, nggak ada yang happy di situ. Ya, perasaan itu nggak sih yang pengen lo angkat Tan? Ya, ada lagi, satu lagi. Sama waktu itu kita di Sewon nonton filmnya siapa ya, Sepang Ginun, The Science of Fiction. Itu filmnya bikin ngantuk. Jadi selama film itu diputar penontonnya pada tidur semua. Maaf Mas Yosef Angginun, maaf. Ya, cuman ya gitu kenyataan kemarin pada tidur pas nonton, ya udah.
kita juga mau adalah yang dihubungin ke arah sana. Berarti film lo ini film kita ini adalah film yang bisa dibilang itu adalah film cinema art gak sih? Ya di sini kita mau coba eksplorasi, kita mau bermain dengan mediumnya gitu. Coba-coba aja. Juga eksperimental sih bukan Gimana? Genrenya berarti apa ya, Tok? Fiksi apa? Genrenya fiksi tetap, bentuknya apa ya? Tetap fiksi. Tapi mungkin kalau Gabungan ya ya. secara ini eksperimental dia kan. Maksudnya most of the time film lu kan dipakai untuk hal-hal yang nggak biasa gitu. Kayak sequence terakhirnya nanti adalah salah satu sequence yang nggak biasa. Jadi gitu. Cuk. jadi gitu. Ya itu namanya eksperimental sih. Cuma kalau genrenya sendiri apa ya? Berarti ya. Soalnya eksperimental itu bukan genre. Eksperimental itu ya eksperimen bentuk. Kalau genrenya apa kemarin masuknya? Drama nggak sih atau Drama party. iya, ya udah nggak usah lah dilabel-labelin aja udah. Pokoknya itu film gitu. Drama di dunia mahasiswa. Yang party-party mulu. Oke, aku mau nanya, itu budgetnya kira-kira berapa duit sih yang dikeluarin buat produksi Mandiri ini? Apakah semahal itu? Apakah karena ada sponsor jadi nggak terlalu mahal? Gimana nih, produser? Ini boleh di spill. Boleh spill nggak? Boleh. Oke, boleh. Oh boleh. Jadi budget kita itu nggak banyak sebenarnya. Soalnya ini film juga ya eksperimental kan, kita nggak mau bakar duit banyak buat film yang outputnya itu kita masih belum pasti bakal dapat diterima dengan baik atau enggak. Mungkin kalau budgetnya sendiri aku bisa bilang roughly itu 1,5 juta. Berapa? 1,5. Oh, Roughly. Wih, dia orang kaya. Tapi buat film itu Iya, termasuk bener. murah sih. Termasuk murah. Murah banget. Murah banget. Masih ada sisa banyak. Oh iya. Ya itu maksudnya max kita gitu loh. Maksudnya duit yang kita sediakan itu segitu. Tapi keren. Keren banget. Enggak deh anjir. Iya segitu Berapa? bener segitu. 1,5 Ah. buat filmnya. Ya, Termasuk murah sih. ya sekitar segituan lah. Ya, enggak sampai 2 juta pokoknya. Wah, Gue mau nanya. oke boleh. Yang pegang lu pegang. Ini kan apa ya? Proman ya. Berarti nyari kru dong. Nyari krunya itu dari mana? Terus apa ngajak atau gimana? Terus dari awal sih, dari development, PPM, terus kayak gitulah. Pokoknya ceritain dari situnya sih. Boleh. Sebenarnya awalnya kita nyari kru itu sebenarnya lucu sih. Jadi kita tuh waktu itu lagi bukber ya. Lagi bukber, out of nowhere Sultan langsung buat lingkaran di tengah-tengah bukber. Seakan-akan kita di bukber tuh kayak punya circle baru ya. Dari situ tuh dia tuh udah mulai di situ tuh dia mulai nyari kru, siapa yang jadi asrada, siapa jadi produser ya. Ya gak sih? Oh, produser udah ada. Lu udah berarti tuh di situ. Oh, udah bahas. Oh. Tapi kalau untuk kru keseluruhan kayak udah mulai membayang-bayangkan kayak ini siapa, dia di mana itu waktu pas bukber. Ya, lanjutan. Udah. Oh, udah. Ya kurang lebih ya kayak disampaikan Wira dan Tito juga tadi sebelumnya, emang kita udah pernah obrolin kira-kira siapa aja nih yang potensial bakal kita tarik ke kru. Dan sebenarnya kita baru nge-reach out orang-orangnya tuh pas bukber itu gitu. Oh, gitu. Apa nih development? Iya. Untuk developmentnya itu, jadi dulu tuh Sultan nemuin aku karena saya minta jadi produser dan juga bantuin bikin film ini kan. Itu dia udah punya idenya, udah tahu idenya mau gimana gitu filmnya. Cuman emang seiring berjalan waktu itu kita konsul ke orang-orang gitu kan. Terus ada sedikit perubahan dari skripnya. Jadi dan menurutku itu penting sih. Jadi biar kita nyari pandangan orang lain gitu tentang tulisan di filmnya. Beberapa kali sih kita minta pendapat dari orang-orang yang udah kita percaya untuk mandu nih skrip biar gagasan-gagasan yang diangkat Sultan itu bisa tersampaikan dengan baik. Gitu sih, terus baru kita ngelis nama-nama kru, terus ngotak-ngotak mereka dan nyiapin tempat dan lain-lain gitu ya, seperti production pada umumnya lah. Oke.
Oke, keren juga ya. Terus aku mau nanya dong, kira-kira di film After Party ini kalian ada ngangkat isu-isu apa gitu atau nggak ada? Mau nanya? Siapa yang jawab? Sultan. Kita cuma mau party ya, kita cuma mau party. Ya, aku penasaran aja pengen bikin film party. Kan kita Islam ya. Pak. Ya. Kan dosa kan kalau kita party gitu minum-minum. Haram lah, haram. Nah, ya udah. Karena itu dilarang dan sesuatu yang tidak baik, kita bikin party kita sendiri. Gitu. Ada kopi ya? Pakai anjir. Enggak. Ingetan kalau syutingan tuh jangan lupa sholat. Nah, jangan Islam doang, tapi Ya intinya di film ini mostly itu kalau ya ini buat kalian juga jadi penasaran sih. Ya sebenarnya tuh awal-awalnya itu aku nanya kayak sama Sultan kayak lu alasan lu buat film ini apa? Terus dia ngasih beberapa referensi film-film party kayak Superbad, Project X. Ya seperti itulah karena kita kan juga butuh riset untuk film ini kan Sultan sendiri sutradara tidak terlalu into the dunia seperti itu. Ya kan? Iya. Bener. Nah, jadi ini merupakan salah satu struggle untuk dia karena kan dia nggak ngerti, maksudnya kayak tidak terlalu mengerti masalah dunia malam, dunia party gitu-gitu. Jadi dia juga butuh referensi film-film dan dia juga reach out aku untuk ini kita gimana cara risetnya segala macem. Ya mostly kita tuh kebanyakan lihat dari TikTok gitu kan gimana host party dan aku juga ada pengalaman di host party juga. Dan kita tuh sempet mau datengin beberapa klub ya. Tapi untungnya nggak jadi karena ya haram bro. Ya, jadi itu ya enaknya bikin film, kalian bisa menjadi orang lain, membangun dunia lain yang kalian mungkin pengen explore gitu. Jadi Gitu ya. Jadi intinya di film ini isinya mabok, seks, apalagi ya banyak anjir hal-hal negatif semua di sini makanya kan ada seksnya lu ini gimmick anjir. Goblok. Biar orang bakal kayak wah anjir ini serius nonton buat film kayak gini gitu. Gitu. Bukannya udah. Filmnya ini mah. Oh ya takin deh. Oke lanjut. Apa? Jawab. Tentang apa? Apa ya? Isu yang Isu-isu. Oh, isu yang diangkat. Ya seperti yang tadi udah dibilang, sebenarnya ini isu penting nggak penting ya, maksudnya kita pengen bilang aja gitu. Aku nangkepnya itu dari apa yang dibicarakan Sultan. Kita tuh pengen nyampein rasa galau setelah pesta, rasa saat kita itu udah habis seneng-seneng gitu kan, happy, terus kita bakal dihadapkan oleh realita dunia gitu loh. Kayak kita habis kabur, terus kita main-main, terus kita harus balik lagi ke dunia kita yang sesungguhnya, itu kan pasti bikin kita galau. Sebenarnya itu sih isu yang diangkat itu. Udah. Aku mau nanya sih, kan ini ada talentnya ya. Kalau dari talentnya itu open talent atau gimana? Terus dengar kan talentnya itu ada 2 yang katanya dari adaptasi dari ini ya film Nongkrong Yuk gitu maksudnya. Ditarik lah. Ini Nongkrong Yuk katanya. Itu ada kesamaan, ada apa sih? Kelanjutan atau gimana gitu? Jadi kemarin itu jadi ada namanya film Freshman Nongkrong Yuk. Nah, untuk pemeran utamanya ada di sini ya. Itu aku dan Ya aku. dan aku. Jadi sebenarnya ini tuh gak sengaja kan Sitan? Gak sengaja, serius gak sengaja, gak sengaja. Jadi waktu pas kita udah PPM berapa ya? PPM 2 ya? 2 apa 1? Yang akhirnya kita kayak ini sequel Nongkrong Yuk gak sih? Ya pokoknya gitu, dan kebetulan juga sutradaranya Nongkrong Yuk itu tuh ada jadi kru juga di film After Party gitu. Nah, gimana Tan cara lu narik talent? Awalnya kayak pemeran utama dan lain-lain lah. Pas aku nulis sih kayak langsung ngebayangin aja kira-kira yang cocok jadi tokoh utamanya siapa. Yang cocok jadi tokoh utamanya siapa, yang cocok jadi pemeran pendampingnya siapa, kemudian ya kayak gitu aja sebenarnya. Aku reach out orangnya.
Sebentar Kak. Video bentar. Enggak apa-apa Kak. Enggak apa-apa Kak. Iya. Nyate Kak. Iklan sekejap. Itu punchline. Itu punchline guys. Oke, ulang lagi. Ulang. Udah, cukup. Enggak Jo, ulang. Kita enggak denger anjir Ya tadi. Allah. Ulang. Iya, jadi ini aja yang kira-kira cocok siapa gitu loh. Jadi pas udah kebayang pengen bikin film after party, tokoh utamanya laki-laki, siapa yang ada di pikiranku laki-laki yang cocok. Jadi tokoh utama, kemudian kepikiran Bang Sam, terus pendampingnya siapa nih? Oh yang mukanya party banget lagi, Wira. Oi. Oh, apa maksud lo anjir? Terus kenapa Jo? Waktu itu ketemu di bukber aja sih. Ya, pada awalnya tuh Jo tuh sebenarnya bukan nggak ada peran ya, malah ekstras. Jo tuh sebenarnya ekstras awalnya, tapi out of nowhere gue juga nggak ngerti tiba-tiba kenapa Jo tuh saya jadi talent juga gitu loh. Ternyata butuh ya. Oh iya. Ngomong ekstras. Ngomong ekstras. Juga ini sebenarnya kita terlibat lah, semuanya memang terlibat di film After Party ini. Termasuk host kita sendiri yang kelihatan membingungkan ini ya. After Party sentris. Ini After Party buat podcast dewe nih. Memanfaatkan holder. Jadi gimana nih? Kan waktu itu ya gue yang punya bukan wewenang ya, kayak gue punya tugas untuk nyari-nyari orang, untuk nyari-nyari ekstras. Nah, salah satunya itu adalah Sarjel nih. Gimana Jel menurut lo? Jadi Jel kan waktu itu kan gimana sih kok tiba-tiba lu bisa jadi ekstras gitu? Coba jelasin ke teman-teman. Aku tuh jadi ekstras tuh nggak tahu kenapa ya. Tapi karena tiba-tiba pas malam tuh H-1 sebelum ini gak sih, H-1 sebelum produksian tuh kayak Wira nelpon, Sarjel mau gak jadi ekstras? Terus kayak aku juga gabut abis KKN, ya udah aku jadi ekstras aja. Iya, soalnya kan itu syutingnya sore ya. Nah iya. Anjing lah ini emang. Jangan itu suara anjir. Cut please. Ada apa? Gak katanya lu mau ikut ekstras karena ada seseorang gak sih? Iya, karena ada teman-teman gue di Nolder, kan kayak seru. Jadi gue kayak pengen support mereka aja, mereka semua kayak Wira, Tito, Gebi, ada Jonathan juga, Sultan juga, kan mau support semuanya gitu. Ya, jadi itu alasan aku mau jadi ekstras. Oh gitu. Cuman waktu ketika lo jadi ekstras, ini kita balik nanya berarti sama host ya. Waktu ketika lo jadi ekstras tuh ada nggak sih kayak mungkin dari anak-anak kayak yang buat lo ribet lah nih syutingan atau enggak, atau apa impresi lu lah ketika satu jadi ekstras tuh gimana? Seru kah atau gimana? Seru sih, seru. Cuman karena aku capek KKN ya, terus aku sebenarnya pengen tidur pas aku nganggur. Pengen tidur cuman gak ada tempat tidur, tapi ya udah gak apa-apa. Jadi aku kayak gabut gangguin semua orang. Terus ya udah kayak seru-seru aja sih semuanya. Dan kayak nambah-nambah pengalaman, jadi kayak banyak temen jadinya, nambah relasi. Aku seneng nambah relasi gitu. Oh, terus aku mau nanya nih, balik nanya ke kalian nih. Kira-kira nih filmnya udah kelar dibuat apa belum? Kalau itu Tito apa lu yang jawab? Gua. Oke, untuk proses editing dan lain-lain sedang berjalan. Cuman sejauh ini sekitar udah mungkin bisa dibilang 50% lah ya. Udah 50%. Cuman untuk proses produksi itu tuh udah kelar. Dan kita juga ini sebenarnya ada sedikit omongan ya, saya kayak ada sedikit gue bilang bisa rezeki buat After Party, dan ini yang selalu jadi kayak omongan buat Sultan kayak tailah film gak serius kok dapat banyak rezeki tapi ketika serius kurang gitu. Karena Sultan bilang kalau After Party ini kan dia nyiptain film ini tuh nggak terlalu serius-serius banget gitu loh. Jatuhnya bisa dibilang ya iseng, tapi kita dapat banyak satu-satunya kayak tadi tiba-tiba dapat EP gitu. Nah, kita juga dapat bantuan yaitu buat scoring di film ini, karena film ini juga membutuhkan beberapa musik karena kan party ya. Kita dapat scoring gratis gitu dari salah satu penggiat musik di Malang, yaitu Mas Dugong. Thank you Mas Dugong. Makasih banyak Mas Dugong. Dia vokalis band Closure kalau kalian tahu, asal Malang, band post-punk Malang. Dia tuh
yang tiba-tiba nge-reach out aku duluan kayak, "Wir, aku dengar kamu lagi ada production film. Kira-kira aku boleh nggak jadi scoringnya di film kamu gitu loh." Dan dia ngasih itu gratis. Gratis, Cok. Dan di situ gua sama Sultan kayak langsung kayak kaget gitu. Akhirnya gua tektokan sama Sultan, ketemu sama dia juga dan sekarang alhamdulillah lagi proses editing visualnya dan sekarang juga lagi diedit soundnya dengan Mas Dugong. Jadi bisa dibilang ya sekitar 50 sampai 60%-an lah. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Kak? Mau nanya apa ya? Sebentar. Kalau masalah editing ya, nih. Sini. Kebetulan kita juga ada editornya sih di sini. Sini. Cuman untuk poster udah kelar sih. Nih, untuk proses editing, lu tengah. Nah, untuk proses editing udah berapa persen? Udah 50. Nah, kira-kira udah sampai mana aja tuh? Udah rough cut tuh, jadi pokoknya tinggal moles-moles dikit. Moles-moles banyak. Tinggal moles-moles banyak. Tinggal udah kalau sound udah aman lah ya. Ya, tinggal moles-moles banyak. Grading. Warnanya udah bagus kok tulisannya. Jadi aman aja editingnya. Oke, jadi itu tadi Nizar, salah satu editor di film After Party. Oke, gue balikin lagi ke Sarjel. Kok klunya pengurus? Woi, udahlah. Stop lah. Tapi gue baru nyadar, Cok. Apa, coba. Banyak pengurusnya, Cok, kita di filmnya. Pas aku nge-SG itu, SG kumpul PPM 1 kalau nggak salah. Ada yang reply. Aduh. Gak apa-apa. Kayak gitu, ada yang reply. Kok krunya pengurus? Maaf ya. Jo nggak pengurus. Sutradara nggak pengurus. Gue nggak tahu ya ini jawabnya harus gimana. Cuman ini kebetulan, sumpah demi Allah lillahi ta'ala. Jadi ini bukan nepotisme, bukan. Ya bukan nepotisme dan lain-lain. Tapi mostly kan nggak pengurus. Ya mostly nggak ngurus dan kita juga extras itu juga ngambil dari luar loh BTW. Cuma emang pengurusnya banyak yang terlibat. Pengurusnya banyak yang terlibat, tapi mostly nggak pengurus. Kebetulan aja sih itu mah. Oke, apalagi mau lu tanya? Oke, karena kebetulan aja. Iklan. Tanya apa lagi ya? Oh, ini kira-kira manfaat dari proman yang kalian dapetin ini apa sih? Kira-kira yang kalian dapetin ya? Tito. Ayo Tito, jawab. Manfaat sih mungkin yang udah kerasa ya, kita jadi bisa ketemu lagi gitu. Mungkin aku sama Sultan bisa ketemu lagi bikin film. Terus banyak kru misalkan beberapa kru kan kita udah jarang kontakkan tuh, kita bisa ketemu lagi bikin film bareng. Terus ya kita bisa explore diri lagi lah gitu, maksudnya skill kita bertambah. Mungkin ya kalau bisa nambah CV kan lumayan kan. Mungkin itu sih, tapi itu terus mungkin output lainnya mungkin nanti setelah filmnya jadi sih. Oke, ini Jonathan. Ya. Jawab. Manfaat ya, manfaat. Jangan nangis anjir. Manfaat ya. Magang lu. Ya, itu salah satunya buat Porto gua. Makasih banget ya teman-temannya, gue aduh jadi terharu anjir, makasih ya. Nangis. Lu di film itu sebagai apa aja sih? Ya, sebagai Jawa ya. Jelasin. Aduh, dijelasin nama produsernya sih yang mendingan ya. Lu aja, Lu aja. Gua di film ini jadi talent. Tela doang. Soundman runner. Serabutan pokoknya, gue di sini serabutan ya, pokoknya manfaatnya. Juga nggak sih? Telko juga. Telko enggak, telkonya Wira pokoknya. Pokoknya ini manfaatnya ya seru aja sih, ketemu teman baru yang belum kenal gitu kan ya. Terus gue sebenarnya nggak ngerti sih ceritanya kayak gimana. Cuma party dong, gue anjing suruh kayak orang mabuk anjing, megangin minum. Tapi lu enjoy kan? Enjoy karena gue seneng aja kayak gitu-gitu. Kayak gitu pokoknya. Lu senang party? Enggak. Gua bukan anak party. Anak dugem. Enggak, canda-canda. Puji Tuhan. Enggak, pokoknya. Gua yang ya pokoknya gitu, yang pokoknya ada lah Tito gitu. Sini mah gitu. Ya, pokoknya ntar ada. Wah, jadi spoiler ya. Cut. Pokoknya di-cut. Pokoknya ada kayak gitu. Nah, pokoknya kayak gitu, manfaat. Terus ya banyak relasi, terus jadi kayak gue ngikut sama anak Dea, terus gue diajakin kayak film festival kemarin tuh di Surabaya, ikut CFF gue. Ada kru yang menarik gak, Jo? Hah? Oh iya. Apa? Foto sama siapa? Gue foto. Iya, CFF. Aduh, tuh CFF, gue foto sama cewek gue Lydia, bercanda. Weh, nggak ada yang menarik. Bohong lu.
Apaan sih? Males nih gue yang ngomong gini nih. Jangan bahas ini, cut ya, pokoknya bahas filmnya. Kita bahas di podcast selanjutnya. Ya, pokoknya after party seru banget. Soalnya kan after party gitu kan. Apalagi party, siapa sih mahasiswa yang nggak mau party gitu? Yang nggak mau party anjing. Aku dan Sultan tidak mau party. Iya. Kok nggak mau party, salah, cut Gua juga pokoknya nggak ntar. mau. Bukan nggak mau party, maksudnya yang nggak tahu dah. Oke. Untuk masalah manfaat, jujur banyak banget yang kita dapatkan di manfaat di proman ini. Satu lagi, saya kayak kata Tito, kayak kata Tito, kayak kata Jo, ya mempererat tadi silaturahmi satu sama lain juga, itu satu. Nah, yang kedua itu adalah aku dapat banyak experience, pengalaman di film. Karena jujur aku untuk teknik syutingan itu tuh juga masih sedikit kurang paham ya. Apalagi ya aku selama ini ya kalau filmografi aku tuh kebanyakan aktor. Out of nowhere tiba-tiba Sultan ngajak langsung jadi Asrada, itu kayak langsung kayak kaget. Tapi aku akhirnya dari proman ini dapatlah pengalaman yang menurutku oke juga, dan kebetulan juga syutingannya itu syutingan sehat kalau menurutku, nggak yang sampai kita tuh ngamuk-ngamuk kayak sampai dimarah-marahin tuh, nggak ada. Alhamdulillah aman-aman aja. Karena kan kalau syutingannya identik pasti ada yang marah-marah, apalagi Asrada ya. Asrada juga, Asmi juga itu oke banget. Aku juga aman-aman aja, aku tidak ada merasa ada kendala sedikit pun. Meskipun ngaret ya, syuting ya pasti ngaret lah, nggak mungkin syuting nggak ada ngaret kan. Tapi pengalaman yang paling penting adalah pengalamannya sih. Dan di situ juga aku ngerasa seneng juga karena aku juga banyak bawa beberapa ekstras dari luar, ya adalah dari luar Nolder, dan itu yang membuat mereka tuh jadi ngerti Nolder gitu loh, kayak oh Nolder tuh ternyata syutingannya gini gitu loh. Itu sih salah satu yang buat aku kayak ngerasa sedikit bangga gitu loh, bisa ngajak teman-teman dari luar juga buat jadi EP, buat jadi ekstras juga. Dan ada juga beberapa anak-anak yang mereka tuh nggak aktif sebenarnya Nolder, tapi tiba-tiba muncul di after party gitu loh. Ya itu tuh yang membuat jadi kayak gimana ya Tan ya, jadi kayak seru nggak sih, ngerasa terharu aja gitu loh, kayak oh mereka mau aktif lagi karena syutingan proman ya, karena after party ini gitu sih. Sama satu lagi, aku jadinya punya pengalaman juga untuk syuting di film yang jatuhnya eksperimental ya, karena kebanyakan itu aku sekarang syuting itu ya ceritanya gitu-gitu aja gitu loh, nggak yang se-eksperimen ini gitu. Manfaat menurutku ya nggak jauh beda. Ya yang jelas ini menambah filmografi kita semua. Terus juga pertama kali aku nyoba bermain dengan bentuk itu di film ini. Kemudian ya tadi ya bisa mengeksplorasi, pada akhirnya bisa ngerasain gimana membuat home party sendiri dan bisa menghadirkan euforia gitu ya. Kan kalau kata Yemima kemarin ya, minuman alkohol gitu kan haram ya. Dari apa? Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru. lupa. Pakai kopi ya Sultan. Ya. Jadi ya itu ya. Kita masih tetap mengindahkan nilai-nilai itu juga pas lagi syutingan. Jadi aku juga kemarin nggak mau menanggung dosa orang-orang Islam ya. Jadi kita nggak pakai alkohol beneran. Emang iya. Iya itu. Emang bisa mastiin. Ya, itu. Alkohol beneran. Oke, jadi intinya ya intinya ada tetap nilai-nilai yang kita jaga, tapi juga di sisi lain coba explore yang agak nyerempet ke sana, itu cukup menarik sih buatku, hal baru itu. Sama ini Tan. Apa? Ini nih. Gua tambahin kan ini kan ada unsur metanya kan film ini. Maksudnya kita bermain itu kita nggak cuma dari apa yang kita sampaikan, tapi dari kita pengen ngetes respon penonton ngelihat film ini gitu. Apalagi terutama di sequence tertentu gitu. Nah itu coba jelasin apa ini yang pengen lo adakan gitu dengan adanya sequence yang mungkin aneh tersebut. Ya, Sarjir kelihatan bingung ya. Aduh, aku takut jawabannya nggak seru ya, soalnya iseng doang. Pengen penasaran aja gitu, pengen lihat. Kayak tadi Tito bilang mungkin eksperimental, ya udah aku anggap itu eksperimen aja, penasaran. Ya itulah anehnya ya ketika kita buat film itu, mostly tuh film-film iseng tuh dapat aja gitu rezeki. Jadi
kalau menurutku buat teman-teman yang pengen buat film, ya buat short film gitu-gitu, aku ya kalau bisa dibilang iseng aja, bilang buat aja iseng gitu, jangan tiba-tiba langsung idealis pengen ini, takutnya ntar ya gitulah. Oke lah, ada yang mau ditanya lagi nggak? Nanya ini aja sih, paling pesan buat audiensnya gitu, apa gitu pesannya. Ya, buat audiens yang nonton. Asrada lah. Selamat menikmati aja. Asrada. Gimana? Ulang. Selamat menikmati. Ya, selamat menikmati cinema experience dari Sultan. Oh, udah ada aku nih pesannya. Ya udah tonton aja kayak kalian nonton film seperti biasanya. Terus perasaan kalian setelah nonton film itu mungkin itu output yang Sultan inginkan. Ngomong apa anjir? Ya terserah lu mau Yang menjadi gua. Ya udah, lu juga apa? Pesannya ya itu, ya tergantung audiensnya aja nangkepnya gimana gitu. Jadi ya mungkin sesuai dengan yang Sultan mau. Jadi kita sedikit disclaimer, ini adalah film eksperimen. Jadi kalian jangan terlalu banyak berharap ya. Kalau film ini bakalan kayak wuh gitu ya, Bukan jangan. berarti kita nggak berambisi buat produksiannya ya. Iya ya. Tapi Mungkin ini bukan seperti yang biasa kalian tonton aja sih. bakalan hal yang ya bisa dibilang unik dan menarik lah. Karena kita di sini juga menantang status quo ibaratnya. Jadi ya gitulah. Pesan dari aku sih kita break azan dulu. Azan jir. Jawab aja. Kita diam dulu apa gimana nih azan? Oh nih terakhir ya. Ya intinya jangan terlalu berharap banyak sama film ini dan jangan mikir kalau film ini bakalan film yang kayak Project X dan lain-lain dan seperti Superbad dan lain-lain. Jangan mikir seperti itu. Oke, aku balikin lagi ke Sardil. Oke, terima kasih atas. Bentar baca skrip. Oke, makasih kepada Tito, Jonathan, Wira dan juga Sultan atas sharing pengalamannya di podcast Tongkrongan Anak Film kali ini. Oke, jadi mungkin kalau kalian yang NDF 11 ataupun 12 yang mau ikut Probes ataupun Proman, boleh banget buat kirimin ide kalian di Probes, ya kan? Probes kan? Ya, Osi ya. Ya, Osi. Ya, mungkin kalau kalian ada ide boleh aja langsung ngumpulin. Abis itu, oke. Sekian. Mau itu dong. Apa? Pokoknya minta doanya sih biar after party tembus ke submission yang kita mau lah gitu. Amin. Terakhir mungkin ya, mau ngucapin terima kasih juga buat Dava, Azmi, Lucy, buat produksi yang sudah memberikan kita kesempatan Valia, skip letter. untuk proman ini, dan juga seluruh kru, terima kasih banyak. Ya doain semoga masuk festival dan ikut aja sama kita jalan-jalan keluar kota ya gitu. Ya semoga festival suka dengan film ini. Ya soalnya kan ada standar festival kan kalau film. Ya gitu. Oke, sekian podcast dari Tongkrongan Anak Film. Sampai jumpa. Bye.